Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi kita dapat berjumpa, bertemu di tempat ini. Haleluya. Kita serukan nama Tuhan. Kita serukan kasih Tuhan atas kita. Amin. Haleluya. Tuhan kami maha besar.
Shalom jemaat Tuhan. Kita puji Tuhan pada pagi ini di mana kebaikan dan kemurahan Tuhan telah mengizinkan kita dapat hidup dan sehat dan kuat bernafas. Itu adalah kena anugerah Tuhan. Amin. Nah, pada minggu yang pertama di bulan Maret ini 2021 ini kita bersyukur di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan pastor membawa kita dalam doa. Bapa surga, kami memuji nama-Mu, kami bersyukur di mana kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami masuk bulan Maret ini Tuhan, di mana Tuhan terbukti dalam menyertai kami dalam bulan Januari hingga Februari yang lepas. Adanya kami pada minggu ini adalah karena kemurahan anugerah-Mu Tuhan semata, kekuatan dan kemampuan. Tuhan berkati kami bersama untuk mendengarkan firman-Mu supaya firman-Mu menjadi satu kekuatan, pengharapan iman kami dan kasih kami kepada Engkau Bapa. Hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertakhta berkuasa di dalam firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Mari jemaat kita terus melihat firman Tuhan di mana pada hari ini, pada minggu ini, bulan ini di mana kita bicara tentang firman Tuhan yang bertema melepaskan kuasa Tuhan melalui doa dan penerkaan.
Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 12. Demikian bunyinya, Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Nah, sebagai penduluan, di mana kita melihat bahwa doa merupakan mata rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah dan penggenapan dari janji-janjinya. Banyak dalam ayat kitab menyatakan, Yesus sendiri menyatakan dan berjanji bahwa para pengikutnya bersatu dalam doa terus menerus di ruang atas, sehingga ada kuasa dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga 4. Nah, di sini juga kita menyatakan bagaimana melepaskan kuasa Tuhan melalui doa dan penerkaan. Doa yang berkuasa adalah doa yang ditunjukkan kepada Allah sendiri, yang disampaikan melalui anaknya Yesus Kristus, dan doa yang berkuasa pasti menghasilkan banyak berkat, yaitu berkat jasmani dan rohani. Untuk doa kita berkuasa, kita harus melakukan dan sikap yang benar dengan hati yang benar, yang sesuai dengan Alkitab dan bukan sesuai dengan pribadi, kehendak kita sendiri. Yakobus mengingatkan kita akan hal itu. Dalam Yakobus 3 mengatakan, yang berkata atau kamu berdoa juga tetapi tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, yang kita lihat sini yaitu apa itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yaitu melalui firman Tuhan. Tujuan dari firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1:3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, akan Tuhan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi, Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu maksudnya dengan kuasa. Bagaimana kita melihat kuasa Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Nah, langkah pertama, bagaimana kita melepaskan kuasa Tuhan melalui doa dan penerkaan, yaitu karena Dia sanggup mengabulkan setiap permohonan kita. Dia itu adalah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah suatu apapun yang mustahil untukku? Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita melepaskan kuasa Tuhan di dalam melalui doa dan penerkaan, kita harus hidup berjalan dengan iman, akan membuat kita melihat mukjizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini kita melihat bagaimana bahwa Yeremia sendiri juga menyatakan semasa mereka di dalam pasukan Babel mengepung kota Yerusalem, walaupun terasa masa depan kelihatannya suram, namun Allah meyakinkan Yeremia bahwa dengan kuasanya, kuasa Tuhan, bangsa itu akan dikembalikan ke negeri mereka. Inilah pernyataan yang firman Tuhan nyatakan bagaimana kita dapat melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita. Yang terusnya, di dalam bagian kedua, bagaimana kita melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita. Yaitu doa harus dituju kepada Allah di dalam 2 Korintus 9:8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada
kamu supaya kamu sentiasa bercukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ini juga memberikan kita bahwa doa yang berkuasa tidak perlu dilihat orang lain. Yaitu dalam Matius 6:6 katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah cara kita untuk melepaskan kuasa doa melalui doa kita dan penerokaan. Kita harus berdoa dengan sendiri supaya Bapa kita di surga akan mengabulkan doa kita. Nah, di dalam Matius 6:7 mengatakan, doa yang berkuasa itu bukan hanya susunan kata-kata ataupun doa yang diatur dengan rapi. Dalam Matius 6:7 katakan, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata doanya akan dikabulkan. Nah, pada pagi ini kita melihat untuk melepaskan kuasa doa lepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita. Kita harus melihat bagaimana cara firman Tuhan mengajar kita. Sebetulnya dalam doa, melepaskan kuasa doa itu adalah melalui isi hati kita yang sesungguhnya. Isi hati yang benar yang Tuhan mau. Supaya dalam kehidupan kita, untuk kita melepaskan kuasa doa kita, harus dengan jujur di depan Tuhan apabila kita berdoa. Nah, juga dalam Ibrani 7:25 mengatakan, Ibrani 7:25, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup sentiasa untuk menyatakan pengantaran kita. Kristus adalah Tuhan Yesus, tinggal di surga di hadapan Allah Bapa, memohon syafaat bagi setiap pengikutnya sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam Roma 8:33 hingga 34. Nah, bagian ini juga membawa kita untuk bagaimana kita melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita. Bahwa kita tahu Yesus sebagai pengantaran kita. Dan juga kuasa Allah tidak terbatas pada jaraknya. Bahkan tertentu dimanapun kita berseru. Di dalam Mazmur 61:3 mengatakan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Maksudnya dari bagian bumi paling bawah pun kita berseru. Bahwa Tuhan Allah sanggup mendengar dan menolong kita. Buktinya bahwa tidak terbatas kuasa Allah. Di dalam Matius 28 ayat 18 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah cara kita melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita dan penerokaan. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sentiasa ada dalam depan kita. Jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh apabila kita berdoa. Kadang-kadang doa kita tidak terjawab. Dan bukan maksud Tuhan tidak mendengar. Tapi kita lihat apakah pribadi kita. Siapakah pribadi kita. Apa yang menyelubungi kehidupan kita. Sehingga doa kita tidak menerobos breakthrough dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan telah menjanjikan setiap orang yang percaya di dalamnya. Mana dalam pembacaan kita Yohanes 1:12 tadi. Setiap orang yang menerima dia akui sebagai anak Allah. Dan Tuhan memberikan kuasa bagi dia. Kuasa otoritas untuk mendoakan. Apapun yang kita lakukan. Kuasa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Langkah kedua. Melepaskan kuasa Tuhan melalui doa dan penerokaan. Bagaimana caranya? Yaitu berdoa dengan iman. Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga 51. Saya akan bacanya. Yohanes pasal 4 ayat 46 hingga 51. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana.
Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata padanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Sebab Yesus, ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Nah, ini adalah kuasa Tuhan menyertai kita dalam doa, di mana Tuhan juga di dalam bagian firman Tuhan Yohanes ini, di mana dia menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, iman membawakan ketenangan. Orang-orang yang berjalan dengan iman bukan berarti tidak punya masalah, tetapi di tengah-tengah masalah. Kita melihat keadaan sekarang dalam masa normal yang baru ini, pandemik ini. Banyak hal yang memungkinkan kita untuk kita merasakan kuasa Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Nah, Daud menyatakan melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya sebab gadanya dan tokatnya akan menghibur aku. Ini yang memberikan satu kekuatan bagi kita. Bagaimana kita dapat melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita dan penerkaan. Bahwa kita percaya apabila kita berdoa dengan iman, bahwa iman itu akan mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Orang yang menyatakan dirinya beriman harus mengalami perubahan dalam hidup. Karena orang yang beriman, dia bebas dari kekhawatiran, dia tidak bertarik dengan dosa dan tawaran-tawaran dunia ini. Ini membuat kita dapat melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita dan penerkaan, walaupun dalam norma yang baru ini. Dalam pandemik, dalam keadaan di mana kita harus tidak bebas seperti yang dulunya. Tapi kita percaya, melalui kita melepaskan kuasa doa dengan iman, pasti ada mukjizat. Tuhan akan mengerjakan mukjizat. Orang-orang yang beriman pasti akan melihat kemenangan dan kemuliaan. Alkitab berkata, sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Iman itu berbeda dengan kita berangan-angan. Iman berarti kita atau saya mengharapkan dan percaya pada janji Tuhan. Angan-angan hanya sesuatu pikiran yang kosong, mau mendapat sesuatu yang tiada. Dengan beriman kita akan selalu bersyukur dan melakukan perkara-perkara, bahkan hal-hal yang besar. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Kita percaya untuk melepaskan kuasa Tuhan melalui doa dan penerkaan, dengan yakin, dengan tidak akan takut dan gentar, bahwa kita percaya Tuhan akan bersama kita. Iman bukan sekedar percaya kebenaran tentang Kristus. Iman itu menyebabkan kita mendekati Dia, mendekati Tuhan, tinggal di dalam Dia, serta menyerahkan segala persoalan hidup kita kepadanya. Iman mempunyai kuasa. Di dalam Markus 5:34 mengatakan, maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini yang kuasa Yesus yang heran, di mana dalam peranannya semasa dia hidup di dunia dulu, bahwa dia melepaskan kuasa dari Allah Bapa yang bersama dia, Tritunggal, sehingga dia dapat menyembuhkan orang. Nah, sebagai orang yang percaya, jemaat Tuhan yang saya kasih dan nama Tuhan Yesus, kita pun dapat melakukannya dengan cara kita. Apabila kita melepaskan kuasa Tuhan dari dalam doa, melalui doa kita yakin percaya bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kita. Apapun persoalan kita pasti akan terjamin di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir,
untuk kita melepaskan kuasa Tuhan melalui doa dan penerokaan. Dengan caranya kita haruslah doa kita haruslah dengan suatu yang efektif, yang berarti dan bermakna. Ini yang kita harus lakukan. Doa yang efektif berarti adalah ucapan syukur dan memuliakan Allah. Di dalam Lukas 11:2 katakan, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakan, Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Menyerahkan kuasa Tuhan. Melalui doa kita harus punya otoritas mengatakan, Bapa kami di surga. Karena Bapa kita yang berkuasa. Kita harus memanggilkan Dia, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Pada hari-hari yang bulan-bulan yang lalu di mana kita tidak bersama lagi, bukan maksudnya yang maksud pastor itu kita tidak lagi mengadakan ibadah bersama di gereja, bahkan komsel yang ada. Di dalam saya duduk di rumah berjalan, bahkan dalam saya mendoakan jemaat setiap hari. Saya sempat juga melihat dalam YouTube, di mana banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui kesaksiannya. Kita kenal itu Pendeta Daud Tuni. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang dulu adalah seorang dukun, orang peramal, seorang yang dikuasai oleh setan. Tapi dalam hidupannya dengan sederhana mengatakan, doa yang dia katakan, ia klaimkan dengan darah Yesus. Dengan doa dia katakan, darah Yesus menghancurkan kutuk. Darah Yesus memberikan berkat, bukakan berkat. Darah Yesus yang menyelamat setiap langkah anak-anak Tuhan. Kita perlukan klaim dalam doa, menyebutkan darah Yesus. Karena kita tahu darah Yesus itu berkuasa, yang mengampuni dan menyucikan. Melalui bilur-bilurnya dapat menyembuhkan segala penyakit, bahkan segala persoalan kita. Jadi mari, untuk kita melepaskan kuasa Tuhan, melalui doa kita, harus kita lakukan dengan doa yang harusnya suatu efektif yang berarti. Yang terusnya, meminta keampunan untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebagai anak Tuhan, kita harus berdoa minta pengampunan daripada Tuhan. Sebab apapun yang kita lalui di dunia ini, pasti hal-hal yang mungkin yang kita tidak sengaja ataupun sengaja, yang mungkin kita tidak sadari. Untuk kita melepaskan kuasa Tuhan, melalui kehidupan kita harus berdoa terus-menerus supaya ada pengampunan Tuhan bagi kita. Supaya Tuhan menyucikan kita setiap saat. Kenapa perlu minta pengampunan dari Tuhan? Karena mulut cara perkataan kita, cara gaya hidupan kita. Amsal 15:2 katakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Dalam Amsal 16:24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang. Dan juga Yakobus 1:26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekangkan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, dalam kita melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita dan penerokaan, kita harus menguasai perkataan kita. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita supaya hidup dalam doa yang efektif, yang berarti, yang bermakna di depan kita. Banyak orang-orang yang percaya Tuhan, yang mengenal Tuhan.
Dia diberikan Tuhan karunia roh, karunia berdoa, karunia lidah. Dia boleh berdoa dari pagi hingga besok pagi, semalaman. Tetapi di dalam kehidupannya, lidahnya tidak dikuasai. Dia memang pendoa, tapi di dalam keluarganya, dia mengatakan tidak baik untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya. Harus ada pengampunan. Karena kita sebagai manusia, ini yang harus kita jaga dalam depan kita. Supaya hidup kita dapat melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak hal pengalaman-pengalaman yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dalam kita mengetahui bagaimana kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan juga ada mengatakan tentang pribadi-pribadi di dalam perjanjian lama, yaitu Daniel, di mana 3 kali sehari dia berdoa. Walaupun dia dihukum karena diketahui di masa dia di dalam pemerintahan Nebukadnezar, dia dihukum dengan kawannya di perapian. Bahkan dia sendiri, Daniel, dibuang ke gua singa. Kita lihat dalam Daniel 6, pasal 6 dan 14, di mana dia dilepaskan Tuhan. Singa itu tidak menyerkam dia. Karena dia berdoa dengan kuasa dari otoritas Tuhan. Juga kita melihat kisah Musa memimpin umat Israel dari tanah Mesir ke Kanaan selama 40 tahun di padang gurun. Kuasa Tuhan menyertai Musa oleh doanya, oleh karena dia percaya dengan Tuhan dengan iman. Di dalam Keluaran 4 ayat 1 hingga 5, di mana Tuhan memakai dia, tongkatnya menjadi ular dan kembali menjadi tongkat. Kuasa Tuhan menyertai Musa dalam Keluaran 7, di mana Allah melakukan 10 hukum tulah ke atas Mesir. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pekat, penyakit campar pada ternak. Ada hujan ais, penyakit barah, belalang, gelap gulita, dan anak sulung. Mereka mati. Nah, pada pagi ini, di mana kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu yang tidak terbatas di depan kita orang yang percaya. Bahwa kita tahu Tuhan itu sanggup melakukan apa yang kita mampukan. Hanya kita harus melepaskan doa. Tuhan, kuasa Tuhan itu melalui doa kita. Jadi pada pagi ini, mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita benar-benar melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita. Bahwa kita percaya Tuhan memberikan jaminan bahwa Allah pasti mendengar doa kita. Amin. Nah, di sini kita melihat bagaimana janji Allah untuk kita apabila kita berdoa dengan penuh kuasa. Dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Juga dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita percaya bahwa untuk kita melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita dan penerokaan, bahwa kita percaya Tuhan itu hadir di mana-mana. Nah, untuk kesimpulan dengan serta implikasinya, untuk kita dapat melepaskan kuasa Tuhan melalui doa dan penerokaan. Yang pertama, percaya akan Tuhan sanggup mengabulkan setiap permohonan kita. Yang kedua, berdoa dengan iman, dengan yakin. Dan juga ketiga, doa kita harus suatu yang efektif, yang berarti dan bermakna. Dan keempat, karena Allah menjanjikan. Di dalam Kisah Para Rasul 17, 24 hingga 25 dan 28 mengatakan,
Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu yang kepada semua orang. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita adalah seperti yang telah juga dikatakan oleh pujagaanmu. Sebab kita dari keturunan Allah juga. Pada pagi ini kita bersyukur, di mana untuk kita melepaskan kuasa Tuhan melalui doa kita dan penerokaan. Mari kita klaimkan firman Tuhan dalam Kisah Rasul ini, bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan hidup, bahwa Tuhan tidak ada kekurangan. Allah yang kita sembah itu Tuhan Yesus yang kita sembah, bukannya di dalam kuil-kuil yang disembahkan orang lain. Tapi Dia adalah Allah yang hidup, yang memberikan nafas bagi kita. Jadi saya sarankan kepada jemaat Tuhan, mari kita hidup di dalam doa kita. Dan percaya kuasa Tuhan itu memimpin dalam kehidupan kita. Percaya dengan yakin dan sungguh bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Musa, dalam kehidupan Daniel, itu juga akan kita percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari pada pagi ini, jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah dalam kehidupan kita melalui keadaan normal baru ini, walaupun masih dalam pandemik yang memungkin, yang mengkhawatirkan kita, tapi yakin percaya kuasa Tuhan itu, apabila kita berdoa, pasti akan memberikan satu penerobosan, breakthrough dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya menutupi firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biar firman-Mu terus berkumandang dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya bagaimana kami dapat melepaskan kuasa Tuhan melalui doa dan penerokaan. Di nama yang baru Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan. Berikan mata-Mu Tuhan. Supaya kami dapat hidup sebagaimana kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, berkatilah jemaat kami sepanjang minggu ini dalam pekerjaan usaha mereka dimanapun. Bahkan dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah sembuhkan kekurangan, baik dalam pekerjaan. Tuhan, berikan pekerjaan sesuai di dalam kehidupan mereka yang memerlukan kerja. Yang bekerja Tuhan melindungi. Kami doakan bagi jemaat kami yang masih dalam kuarantin, seperti Suseni dan keluarganya. Tuhan berkati. Dan juga bagi Syil dan juga orang lain, Tuhan berkati. Untuk kerajaan kami Malaysia, Tuhan berikan roh yang takut pada mereka. Berikan mereka tetap sebagai pemimpin yang punya wawasan bahwa mereka adalah pihak di dalam pihak Tuhan. Supaya mereka dapat mengaturkan apapun yang mereka lakukan adalah kebenaran daripada Engkau Bapa. Baik tingkat pusat, daerah, bahkan juga pastor-pastor yang melayani dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, keluarga kami Tuhan. Dijauhkan dari penyakit, biarlah lewat firman-Mu Tuhan, untuk kami melepaskan kuasa Tuhan dalam doa kami. Dalam nama Yesus semua penyakit disembuhkan. Dalam nama Yesus semua masalah hidup akan dilakukan, ada jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan, kami Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Mari jemaat angkatkan hatimu. Terimalah berkat doa pada pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.